analgesik. Iya. Analgesik. Iya, jadi kalau nyeri sekali pinggangnya, kemudian pipisnya berdarah, nah itu perlu ginekstrak. Bisa ginekstraknya di mungkin lansia, kemudian kondisinya sulit menelan, bisa dibuka, dicampur madu. Kemudian melancarkan sirkulasi darah. Ya, jadi banyak sekali penderita batu ginjal yang ketika mengkonsumsi ginekstrak dengan madu, zaitun dan dipsekuah itu, ini ada testimoni. Ada teman beliau sudah ED, Mbak Dari, beliau sampai gigit meja saking sakitnya yang tadi mulus ginjal tadi, sakitnya. Sudah berdiri lama di kamar mandi nggak pipis-pipis, sakit luar biasa, sampai kata istrinya tuh di videoin, nih sampai suami saya gigit meja nih saking sakitnya. Oke, saya bilang 7 ginekstrak dibuka, airnya dicampur madu, minum sambil jangan lupa minum zaitun dan dipsekuah. Alhamdulillah paginya pipis lancar dan nyaman begitu. Nah, kemudian nanti teman-teman akan bertanya, apa sih komposisinya di ginekstrak itu? Nah, di ginekstrak tadi itu, mana tadi herbalnya? Di sini ya. Iya. Ginekstrak ini ada tempuyung, ada daun tempuyung. Kalau teman-teman bingung, googling aja manfaat pohon tempuyung. Nah, pohon tempuyung ini kandungannya kandungan dalam tempuyung itu ada kalsium, magnesium, natrium, inositol dan asam fenolat dan lain sebagainya. Ada flavonoid, ada kalium, ada inositol, ada manitol. Nah, jadi fungsi dari yang terkait dengan manfaat ginekstrak ini karena salah satunya adanya komposisi dari tempuyung. Ini dia daun tempuyung, bisa di zoom. Nih daun tempuyung. Nanti googling ya, bisa jadi di sekitar rumah Mas Indra banyak. Nah ya, karena ini numbuh di setiap bawah-bawah pohon, semak-semak, tepi-tepi sumur, iya tepi-tepi sawah, tepi-tepi sungai kecil, di mana ada tempat lembab, pasti banyak tumbuh tempuyung. Yang bunganya putih sering ditiup, jadi ikon-ikon yang bunga putih kecil-kecil, bulat, ditiup terbang gitu. Nah, iya itu bunga tempuyung. Jadi ada bunga kecil kayak mirip dandelion atau apa ya, bunganya kecil putih, dulunya kuning dulu dia, kuning, nanti kalau udah mau bisa terbang putih. Bunganya halus bulat gitu kayak matahari, kalau ditiup terbang gitu. Itu tempuyung. Iya, ini kalau kita ke Bogor sepanjang jalan tumbuh subur. Di sekitar kita juga banyak. Pokoknya tempat lembab banyak tumbuh tempuyung. Nah, kemudian apalagi selain tempuyung yang ada dalam ginekstrak? Meniran. Nah, ini kalau orang Jawa tahu betul kenapa, karena menir itu bahasa Jawa. Jadi kalau numbuk padi yang kecil-kecil itu namanya menir. Kalau yang gede kan beras. Yang ancur halus itu menir. Nah, yang kulitnya halus yang buat makan ayam dedak. Nah, kemudian yang buat nanam kemarin sama Pak Denny itu sekam. Nah, sekam itu kulitnya padi. Kalau yang halus dedak. Kalau yang bisa dimakan manusia bekatul. Nah, kalau yang padinya yang itu beras. Nah, yang halusnya dari pecahan beras itu menir. Nah, khas dari meniran itu ada kayak biji-biji beras di bawah daun. Nih, seperti ini. Nah, seperti ada biji-biji beras, maka dia disebut meniran.
Atasnya kayak saga ya? Iya, mirip pohon saga tapi dia perdu. Nah, ini juga di semak belukar banyak, meniran. Nah, khas dari ini ada batu-batu kecil di bawah ketiak, di bawah kelopak daun, maka itu disebut meniran. Nah, ini khas dari herba pemecah batu. Kemudian tadi tempuyung, meniran, tapak liman. Tapak liman nih Elephantopi herba. Nah, tapak liman ini juga kenapa di tapak liman? Limo, orang Jawa tuh limo, limo tuh lima. Nah, biasanya setiap tumbuh daun sekali tumbuh itu lima daun. Maka dan dia nempel di tanah, maka disebutnya tapak. Kan kalau orang jalan tuh ada tapaknya, yang menempel dengan aku pergi dulu ya, ada yang ketinggalan, ada nih tapaknya. Oh, itu kan kalau kita pergi dari rumah seseorang, barangnya udah dibawa belum? Oh, masih ada nih tapaknya. Nah, maka tapaknya tapi lima, nempel ke tanah tuh lima, itulah tapak liman. Mirip tempuyung, cuma dia daunnya lebih keras. Kalau tempuyung tuh tinggi sekali daunnya, maksudnya nggak tinggi sekali sih, daunnya bisa kata kalau ini nempel ke tanah. Kemudian tadi tempuyung, tempuyung, meniran, tapak liman. Nah, akar alang-alang. Nah, ini kalau kita jalan di tempat yang lapang, alun-alun, lapangan bola, maka banyak alang-alang. Iya, nah ini herba alang-alang juga ada di Andrographis. Jadi herba yang ada alang-alangnya Andrographis dan Ginextract. Jadi ada apa aja di dalam Ginextract? Tempuyung, meniran, tapak liman, dan akar alang-alang. Nah, salah satu yang khas dari akar alang-alang, tempuyung, tapak liman ini diuretik. Ya, dari diuretik ini melancarkan buang air kecil khasnya. Maka dia ada dalam Andrographis.